Hai, sahabat Saga. Senang sekali bisa berjumpa kembali. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan diberkahi rezeki yang melimpah. Amin. Terima kasih banyak untuk sahabat yang sudah mendukung channel ini dengan like, komentar, dan subscribe. Kami sangat menghargai dukungan kalian dan mendoakan agar kalian selalu diberi kesehatan serta kemudahan dalam segala urusan. Hari ini, kami akan membawakan sebuah kisah tentang seorang pemuda malang bernama Damar yang sepanjang hidupnya dihina, difitnah, dan diperlakukan seperti sampah oleh penduduk desanya. Tak ada yang peduli padanya, tak ada yang percaya akan ketulusannya. Hingga suatu malam, dalam keputusasaan yang nyaris membunuhnya, ia tersesat ke dalam hutan dan menemukan sebuah gua yang tersembunyi. Di dalamnya, seekor ular raksasa bersisik emas menatapnya dengan mata merah menyala, menawarkan sesuatu yang mengubah hidupnya selamanya. Kini, Damar kembali ke desa, bukan sebagai pemuda miskin yang bisa diinjak-injak, tetapi sebagai sosok yang membawa kekuatan yang tak bisa mereka bayangkan. Dan mereka akan belajar dengan cara yang paling mengerikan, bahwa tidak semua orang yang mereka hancurkan akan tetap lemah selamanya. Namun sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa tuliskan di kolom komentar dari mana kalian berasal. Kami sangat senang bisa mengenal lebih banyak sahabat Saga dari berbagai penjuru Indonesia dan bahkan dari seluruh dunia. Sudah siap mendengarkan kisahnya? Baiklah, mari kita simak ceritanya hingga akhir. Damar lahir di sebuah desa kecil yang terpencil, jauh dari keramaian kota. Sejak kecil, ia sudah terbiasa dengan hinaan dan perlakuan kasar dari penduduk desa. Ayahnya telah lama meninggal dunia dalam kecelakaan saat bekerja di ladang orang lain, sementara ibunya jatuh sakit karena kelelahan dan akhirnya menyusul ayahnya ke alam baka. Sejak saat itu, Damar harus bertahan hidup seorang diri. Tidak ada yang peduli padanya, tidak ada yang mau menolongnya. Ia menjadi yatim piatu yang selalu dianggap sebagai beban oleh masyarakat sekitar. Di desa itu, kemiskinan adalah kutukan. Siapapun yang tak memiliki harta akan dianggap rendah dan tak berguna. Damar menjadi sasaran empuk untuk dihina, dijadikan bahan olok-olok oleh anak-anak sebaya, dan bahkan sering dilempari batu oleh mereka hanya karena mereka merasa bisa. Orang dewasa pun tak kalah kejam. Mereka memandangnya dengan tatapan jijik, seakan-akan keberadaannya adalah aib bagi desa. Damar sering mendengar bisikan-bisikan jahat saat ia berjalan melewati mereka. Kata-kata kasar, umpatan, dan hinaannya membuat dadanya sesak. Namun, ia tak pernah melawan. Ia tahu bahwa melawan hanya akan membuat hidupnya semakin sulit. Sehari-hari, Damar bekerja serabutan demi sesuap nasi. Ia membantu menggembala sapi, mencabut rumput liar, atau membersihkan gudang orang-orang desa. Namun, upah yang ia terima selalu di bawah kata layak. Kadang-kadang, setelah seharian bekerja keras di bawah terik matahari, ia hanya diberi sisa makanan yang hampir basi. Meski begitu, ia tetap menerima semuanya tanpa mengeluh. Ia sudah terbiasa menahan lapar, sudah terbiasa menahan rasa sakit yang terus-menerus menggerogoti dirinya, baik secara fisik maupun batin. Penderitaan Damar mencapai puncaknya ketika suatu hari, emas milik kepala desa hilang. Tanpa bukti dan tanpa alasan yang jelas, semua orang menuduhnya sebagai pencuri. Siapa lagi kalau bukan dia, seru seseorang. Anak yatim piatu itu pasti iri dengan orang-orang kaya di desa ini. Orang-orang langsung menyeretnya ke tengah lapangan desa, tak memberi kesempatan baginya untuk membela diri. Ia berusaha menjelaskan bahwa ia tidak tahu apa-apa, tetapi tak ada yang mau mendengarkan. Mereka menatapnya dengan penuh kebencian, seolah-olah ia benar-benar telah melakukan dosa yang tak termaafkan. Tanpa peringatan, seseorang melempar batu ke arahnya. Batu itu menghantam pelipisnya, membuat darah mengalir dari luka yang menganga. Setelah itu, satu persatu orang mulai ikut melempari,
seakan menikmati penderitaan yang mereka timpakan pada pemuda miskin itu. Tubuhnya penuh luka, nyaris tak bisa berdiri. Nafasnya tersengal, matanya memanas oleh air mata yang tertahan. Hatinya hancur. Ia tak hanya merasa sakit secara fisik, tetapi juga secara emosional. Ia bukan hanya menderita karena perlakuan mereka, tetapi juga karena kenyataan bahwa tidak ada seorang pun yang berpihak padanya. Tidak ada seorang pun yang peduli apakah ia hidup atau mati. Malam itu, Damar meninggalkan desa dengan langkah terseok-seok, tanpa tujuan, tanpa harapan. Ia tak tahu kemana harus pergi. Yang ia tahu hanyalah satu hal, ia tak akan pernah kembali. Malam di hutan begitu sunyi, hanya suara angin yang menderu dan dedaunan yang bergesekan. Damar terus berjalan tanpa tujuan, tubuhnya lelah dan penuh luka. Darah yang mengering di pelipisnya terasa perih setiap kali angin malam menerpa. Perutnya kosong, matanya berkunang-kunang, dan setiap langkah terasa begitu berat. Ia tak tahu harus pergi kemana. Yang ia tahu hanyalah ia tak bisa kembali ke desa yang telah mengkhianatinya. Hutan semakin gelap, ranting-ranting kering berderak di bawah kakinya yang nyaris tak berdaya. Sesekali terdengar suara burung hantu yang bersahutan, menambah suasana mencekam. Namun, Damar tidak lagi peduli. Jika malam ini ia mati di tengah hutan, mungkin itu lebih baik daripada kembali ke desa dan hidup dalam penghinaan. Dengan langkah gontai, ia terus berjalan hingga tanpa sadar kakinya tergelincir di tepi jurang kecil. Tubuhnya jatuh, terguling ke bawah, menghantam bebatuan dan semak-semak berduri sebelum akhirnya terhenti di dekat sebuah gua besar yang tersembunyi di antara akar-akar pohon raksasa. Damar terdiam, mencoba mengatur napasnya yang tersengal. Ia menatap gua di depannya, mulutnya menganga lebar seperti rahang monster, gelap dan mencekam. Namun, ada sesuatu yang aneh. Dari dalam gua, terlihat cahaya redup berwarna keemasan yang berkilauan samar. Dengan rasa penasaran yang bercampur keputusasaan, Damar menyeret tubuhnya yang lemah ke dalam gua itu. Begitu ia melangkah masuk, udara di dalam terasa berbeda. Hangat, namun juga penuh aura misterius yang membuat bulu kuduknya meremang. Saat matanya mulai terbiasa dengan kegelapan, ia melihat sesuatu yang membuat napasnya tertahan. Seekor ular raksasa bersisik emas melingkar di tengah gua. Matanya merah menyala, menatap Damar dengan tatapan yang sulit diartikan. Tubuhnya begitu besar, memenuhi hampir seluruh ruangan gua. Sisiknya berkilauan seperti emas murni, setiap gerakannya mengeluarkan suara desisan yang lembut, tetapi mengintimidasi. Damar membeku di tempatnya. Tubuhnya ingin bergerak, ingin lari, tetapi kakinya seakan tertanam di tanah. Ular itu tak bergerak, hanya menatapnya, seolah sedang mengamati setiap inci dari keberadaannya. Lalu, tanpa peringatan, ular itu membuka mulutnya, bukan untuk menerkam, tetapi untuk berbicara. "Aku tahu penderitaanmu, anak manusia," suaranya dalam, berat, dan bergema di seluruh gua. Damar terperanjat, jantungnya berdegup kencang. Ia tak pernah membayangkan akan bertemu makhluk seperti ini, apalagi mendengar seekor ular berbicara. Ular itu melanjutkan, suaranya terdengar seperti berasal dari dasar bumi itu sendiri. "Aku bisa memberikanmu kekuatan dan kehormatan. Aku bisa mengubah nasibmu, membalas semua yang telah mereka lakukan padamu. Tapi kau harus membayarnya dengan sesuatu yang lebih berharga." Damar menelan ludah, matanya masih terpaku pada makhluk mengerikan di hadapannya. Ada sesuatu dalam suaranya, sesuatu yang menggoda, sesuatu yang menjanjikan harapan di tengah keputusasaan. Namun, di balik itu semua, ada bahaya yang mengintai, sesuatu yang tak bisa ia pahami. Namun, dalam keadaan seperti ini, apalagi yang bisa ia lakukan? Damar berdiri terpaku, jantungnya berdegup begitu kencang hingga terasa di tenggorokannya.
Matanya tak lepas dari sosok ular raksasa bersisik emas yang melingkar di tengah gua. Napasnya berat, bukan hanya karena kelelahan, tetapi juga karena ketakutan yang menjalar di setiap inci tubuhnya. Ular itu tidak menyerangnya, tetapi tatapan matanya yang merah menyala mengunci Damar dalam ketegangan yang tak terlukiskan. Suara dalam yang bergema di dinding gua tadi masih terngiang di telinganya. Aku bisa memberikanmu kekuatan dan kehormatan. Aku bisa mengubah nasibmu. Tapi kau harus membayarnya dengan sesuatu yang lebih berharga. Kata-kata itu menggantung di udara, seakan menunggu jawaban dari Damar. Pemuda itu menelan ludah, pikirannya kacau. Seumur hidupnya, ia selalu menjadi korban. Dihina, dipermalukan, difitnah, bahkan disiksa tanpa alasan. Ia sudah kehilangan segalanya. Tak ada yang peduli padanya, tak ada yang menunggunya di desa. Jika ular ini benar-benar bisa mengubah hidupnya, apalagi yang perlu ia pertahankan? Tangannya mengepal. Dengan suara yang nyaris bergetar, ia bertanya, "Apa yang kau inginkan dariku?" Ular itu menyeringai, senyum yang tak mungkin dimiliki oleh seekor ular biasa. Jiwa manusia terikat oleh keserakahan dan kebencian, gumamnya pelan, seakan berbicara dengan dirinya sendiri. Aku tidak menginginkan emas atau harta dari dunia ini. Aku hanya ingin satu hal. Kesetiaanmu. Damar mengerutkan kening. Kesetiaan. Ular itu mengangguk perlahan. Jika kau menerima kekuatanku, kau akan menjadi sesuatu yang lebih dari manusia biasa. Kau akan memiliki kekuasaan yang mereka takuti, kehormatan yang mereka iri, dan harta yang tak akan habis dalam 7 keturunan. Suaranya semakin dalam, semakin menusuk ke dalam benak Damar. Tetapi kau harus bersumpah untuk tidak membiarkan keserakahan menguasai hatimu. Jika kau melanggarnya, kau tidak akan bisa kembali. Damar diam, tubuhnya tegang. Ia tahu tidak ada tawaran tanpa harga. Ia tahu setiap keajaiban selalu memiliki kutukan yang tersembunyi di baliknya. Namun, apalagi yang bisa ia lakukan? Hidupnya sudah hancur. Jika ia menolak, ia hanya akan mati perlahan, sendirian di tengah hutan ini. Tapi jika ia menerima, ia bisa kembali ke desa dengan cara yang berbeda. Damar menarik napas dalam, lalu menatap mata ular itu tanpa ragu. Aku bersumpah. Saat kata-kata itu meluncur dari bibirnya, sesuatu yang aneh terjadi. Tubuhnya terasa ringan, seakan terbebas dari beban yang selama ini menghimpitnya. Cahaya keemasan mulai menyelimuti dirinya, menyusup ke dalam pori-porinya, membakar setiap luka, menghilangkan setiap rasa sakit. Damar ingin menjerit, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. Ia merasakan sesuatu yang luar biasa mengalir dalam darahnya, sebuah kekuatan yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Saat cahaya itu mereda, Damar berdiri dengan tubuh yang berbeda. Pakaiannya lusuhnya telah berubah menjadi jubah megah berwarna hitam dan emas. Tangannya terasa lebih kuat, tubuhnya lebih kokoh, dan di dalam kantong bajunya, kini terdapat sekantong emas yang tak pernah ia miliki sebelumnya. Ular itu menatapnya dengan mata yang penuh arti, lalu berbisik, "Kini, kau bukan lagi manusia biasa." Damar berdiri di depan gua, tubuhnya masih terasa aneh. Ia merasakan kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, seolah darahnya bukan lagi darah manusia biasa. Tangannya mengepal tanpa sadar, dan dalam genggamannya ada sekantong emas yang terasa begitu nyata. Matanya menatap ke depan, ke jalan setapak yang berkelok menuju desa yang pernah mengkhianatinya. Langkahnya lebih mantap dibanding saat ia pergi. Jika sebelumnya ia berjalan tertatih dengan tubuh penuh luka dan hati yang remuk, kini ia kembali dengan aura yang berbeda. Pakaiannya bukan lagi kain lusuh, tetapi jubah hitam beraksen emas yang terasa ringan sekaligus berwibawa. Napasnya stabil, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya,
ia merasa tidak lagi menjadi seseorang yang bisa diinjak-injak. Ketika Damar melangkah memasuki desa, suasana mendadak berubah. Penduduk yang biasanya mencibir dan menghinanya kini menatapnya dengan terkejut. Bisikan-bisikan mulai terdengar di antara mereka. Bukankah dia sudah pergi? Bagaimana bisa dia kembali seperti ini? Dari mana dia mendapatkan pakaian dan emas itu? Damar tidak menghiraukan mereka. Ia terus berjalan dengan kepala tegak menuju alun-alun desa, tempat ia dulu dipermalukan dan disiksa. Di sanalah kepala desa dan beberapa orang kaya berkumpul, menikmati sore mereka dengan obrolan ringan. Namun, begitu mata mereka menangkap sosok Damar, senyum mereka langsung sirna. Kepala desa yang dulu menuduhnya mencuri berdiri dengan ekspresi waspada. "Damar," katanya dengan suara ragu. Damar mengangkat tangannya, lalu melempar sekeping emas ke tanah. Mata para penduduk melebar. "Ini hanya sebagian kecil dari apa yang aku miliki sekarang," katanya, suaranya tenang tetapi penuh tekanan. "Aku kembali bukan untuk meminta belas kasihan kalian, tapi untuk menunjukkan bahwa aku bukan lagi orang yang bisa kalian hina." Beberapa penduduk mulai berbisik lebih keras, sementara kepala desa menatapnya tajam. "Dari mana kau mendapatkan semua ini?" tanyanya dengan nada curiga. "Apa yang kau lakukan selama ini?" Damar tersenyum tipis, senyum yang tidak pernah ia tunjukkan sebelumnya. "Kalian tak pernah peduli kemana aku pergi dulu. Jadi, kenapa sekarang kalian ingin tahu?" Kepala desa mendengus, tetapi matanya tak bisa lepas dari kilauan emas di tangan Damar. Keserakahan perlahan mulai menguasainya. "Emas sebanyak itu tidak mungkin kau dapatkan tanpa tipu daya. Atau mungkin, kau memang mencuri?" Orang-orang yang sebelumnya hanya diam kini mulai ragu. Tatapan mereka berubah, sebagian penuh ketakutan, sebagian lainnya masih menyimpan kebencian lama. Damar tertawa kecil, tetapi tatapan matanya tetap tajam. "Aku tidak mencuri," katanya. "Aku hanya mendapatkan apa yang seharusnya menjadi milikku." Tepat saat itu, kepala desa bergerak maju dengan cepat. Tangannya menyambar kantong emas di genggaman Damar, matanya dipenuhi ketamakan. Namun, sebelum jemarinya bisa menyentuh kepingan emas itu, tubuhnya tiba-tiba mengejang. Matanya membelalak, mulutnya terbuka lebar dalam kesakitan. Kulitnya yang awalnya normal mulai menghitam, mengering, dan dalam hitungan detik, tubuhnya runtuh ke tanah, menjadi abu yang ditiup angin. Suasana di desa mendadak sunyi. Semua orang terdiam, menatap pemandangan mengerikan di depan mereka. Damar tidak bergerak. Ia hanya menatap abu di kakinya dengan ekspresi datar. Ia tidak terkejut. Ia tahu ini akan terjadi. Ia tahu bahwa kekuatan yang diberikan kepadanya bukan hanya kekayaan, tetapi juga sesuatu yang jauh lebih gelap. Di sekelilingnya, penduduk desa mulai berbisik dengan suara gemetar. Sebagian mundur perlahan, sebagian langsung berlari menjauh. Mereka tidak lagi melihat Damar sebagai pemuda miskin yang bisa dihina, tetapi sebagai seseorang yang kini harus ditakuti. Setelah kepala desa runtuh menjadi abu, keheningan mencekam menyelimuti seluruh alun-alun. Tak ada seorang pun yang berani bergerak atau bahkan berbisik. Mata mereka terbelalak, wajah mereka pucat pasi, seolah mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang seharusnya tidak mungkin terjadi. Di depan mereka, Damar berdiri tegak. Sosok yang dulu mereka hina kini berubah menjadi sesuatu yang lebih dari manusia biasa. Pakaian hitam beraksen emasnya berkibar tertiup angin sore, menciptakan bayangan panjang yang seakan menelan cahaya. Beberapa orang mulai mundur dengan langkah gemetar, sementara yang lain jatuh terduduk di tanah, tidak sanggup menopang tubuh mereka yang lemas karena ketakutan. Seorang wanita tua menangis tertahan, tubuhnya bergetar hebat. Ini bukan manusia lagi," bisiknya, suaranya hampir tak terdengar.
Damar tidak mengatakan apapun. Matanya hanya menatap abu yang tersisa dari kepala desa dengan ekspresi datar. Ia tidak terkejut, tidak marah, tidak sedih. Ia tahu kekuatan yang kini mengalir di dalam dirinya bukan sekadar kekayaan atau kehormatan, tetapi juga hukuman bagi mereka yang tamak dan serakah. Dan kepala desa hanyalah orang pertama yang merasakannya. Seorang pria muda memberanikan diri berbicara, suaranya gemetar. Apa yang sudah kau lakukan, Damar?" Damar mengangkat wajahnya perlahan, menatap pria itu dengan mata yang terasa lebih tajam dari sebelumnya. "Aku hanya mengambil kembali apa yang selama ini dirampas dari hidupku." Ketegangan semakin memuncak. Beberapa orang yang dulu paling sering menghina dan menyiksa Damar kini menundukkan kepala, berharap tidak menjadi sasaran berikutnya. Beberapa lainnya bahkan mulai berlutut, mencoba menunjukkan rasa hormat yang dulu tak pernah mereka berikan. Seorang pria tua, yang dulunya sering menuduh Damar sebagai pembawa sial, kini bersimpuh di tanah, tangannya gemetar. "Maafkan kami, Damar, kami tidak tahu. Kami hanya mengikuti perintah kepala desa. Kami tidak pernah benar-benar membencimu." Suaranya terdengar seperti orang yang sedang tercekik, dipenuhi ketakutan yang luar biasa. Damar menatapnya dalam diam. Dulu, pria ini sering meludah ke tanah setiap kali melihatnya, sering mengusirnya dari pasar desa dengan lemparan batu. Sekarang, pria itu justru memohon belas kasihan. Ironi yang pahit. Damar menarik napas dalam, lalu menghembuskannya perlahan. "Aku tidak datang untuk balas dendam." Suaranya tenang, tetapi ada sesuatu di balik nada itu yang membuat orang-orang semakin gemetar. Orang-orang saling berpandangan, tidak tahu harus percaya atau tidak. Namun, jauh di lubuk hati mereka, ada ketakutan yang tak bisa dihilangkan. Damar bukan lagi pemuda miskin yang bisa mereka hina seenaknya. Ia bukan lagi seseorang yang bisa mereka fitnah dan perlakukan semaunya. Ia kini adalah sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang mereka tidak bisa kendalikan. Dan meskipun Damar tidak mengatakan apapun lagi, semua orang tahu, sejak hari itu, desa mereka tidak akan pernah sama lagi. Selamanya.